Aku akan menjelaskan bagaimanakah cara entry menggunakan Fibonacci Fan. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara menentukan atau cara entry menggunakan Fibonacci Fan. Karena di video sebelumnya kita udah membahas Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi Fibonacci di sini gunanya buat apa sih? Gunanya itu kita mencari atau kita menentukan di manakah titik entry kita. Sama halnya dengan Fibonacci expansion dan Fibonacci retracement. Kita yang pertama itu harus menentukan yang namanya trend dulu. Nah, kita harus tentukan yang namanya trend dulu. Apakah trennya sedang naik atau sedang turun. Jadi kalau kita nggak tahu menentukan area trend, kita nggak mampu lah ceritanya, kita nggak bisa trading menggunakan Fibonacci. Nah, seperti itu. Di setiap Fibonacci itu kita harus menentukan yang namanya trend dulu. Nah, ketika market lagi sideways, kita nggak boleh trading. Nah, jadi kita harus menentukan market ketika dia naik, dia akan selalu membuat yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, dan ketika sedang turun, dia akan selalu lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ketika market lagi konsolidasi, dia lagi konsolidasi seperti ini. Nah, kita nggak bisa trading di area ini. Kita nggak bisa trading di area ini karena kita mau tarik Fibonacci aja nggak bisa. Kita nggak bisa. Nah, kita tarik Fibonacci dari low ke high, ditembus lagi. Kita narik lagi nih dari sini. Ketika kita bilang dia lagi mau turun, kita tarik lagi di sini, ditembus lagi. Nah, seperti itu. Jadi, ketika lagi konsolidasi kita nggak boleh. Kita nggak boleh trading menggunakan Fibonacci. Mau itu Fibonacci retracement, expansion, fan. Nah, jadi di sini gua akan jelasin cara entry menggunakan Fibonacci Fan. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas yang Fibonacci retracement, extension, dan sekarang kita akan bahas Fibonacci Fan. Kalau di TradingView dia tulisannya seperti ini, kipas resisten Fib kecepatan. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebelum gua jelasin ke kalian cara menggunakan Fibonacci Fan, kalian ambil dulu settingan dari gua. Ini settingan pribadi saya. Ini hasil riset saya, ini hasil backtest saya menggunakan Fibonacci Fan. Kalian mau tonton di channel manapun, kalian gak akan dapat Fibonacci settingan seperti ini. Karena gua setting ini berdasarkan hasil riset gua, hasil backtest gua. Jadi kalian screenshot, jangan sampai kalian menggunakan settingan yang nggak sesuai. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa screenshot. Ya, saya kasih waktu 3 detik. Oke? 1, 2, 3. Nah, dan settingan di bawah itu seperti ini. Nah, biasanya kalian itu ini ke checklist semua nih, ini checklist semua. Kalian matikan. Kalian ikutin aja settingan aku. Nah, kalian ikutin, oke? Oke ya, di sini sama aja, sini sama semua. Oke? Nah, jadi kalau kita trading menggunakan Fibonacci Fan, kita harus tahu dulu trennya. Nah, di sini trennya dari turun, dia terjadi kenaikan di sini. Dia terjadi change of crack terjadi, maka tren ini yang sekarang ini dia lagi uptrend. Jadi di sini dia membuat yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Nah, maka ini menjadi tren kenaikan. Nah, ketika tren lagi naik, kita menarik Fibonacci Fan itu dari swing low ke swing high. Kalian pastiin ya, jangan pernah kalian titik ekornya di sini nih, kalian tarik di sini. No, jangan. Itu salah. Itu salah. Kalian bisa pakai yang namanya magnet. Ini magnet. Kalian pakai magnet. Nah, kalian tarik. Karena ketika kalian nariknya itu salah, itu mungkin penempatan support dan resistennya itu salah. Nah, makanya kalian pakai yang namanya magnet agar dia ke magnet kayak gini. Nah, dan kalian tarik dari low ke high. Kalian pasin ke titiknya. Nah, seperti ini. Maka, sorry. Maka di manakah titik entry kita? Nah, titik entry saya yang hasil riset saya, hasil backtest saya itu sering terjadi pemantulan di area ini.
Jadi kalau kita trader yang swing dan intraday satu hari apa ya, entriannya satu hari udah close, itu bisa menggunakan ini. Nah, kenapa saya entry di sini? Karena kebanyakan market itu retestnya di area ini. Dan ketika market menembus, atau contoh dia lagi naik nih, dia lagi naik ke sini, kena area resisten di sini. Nah, oke, sebelum gua bahas yang ini, kalian pahami dulu garis-garis yang ini, garis-garis yang ini, yang ini, yang ini, yang ini itu adalah area support and resistance juga. Nah, seperti itu. Jadi contoh ini market kena resisten di sini, dia kena support, dia mantul, di break supportnya, dan dia retest nih ke sedikit di sini, dan dia turun ke support, dia naik lagi, dia retest, dia break, dan dia retest lagi, dan dia turun, kena area support. Nah, disinilah saya sering entry. Saya sering entry di sini. Kalau mau scalping saya entry di sini. Nah, ketika market sudah naik ke area resisten dan dia jebol area saya yang di sini, maka saya punya area satu lagi. Makanya di sini dia ada gap. Kalian bisa lihat di sini dia garisnya di sini dan ada garis di sini. Nah, itu kan di sini ada perbedaan. Nah, saya zoom ya. Saya zoom. Kalian harus mengerti lah. Nah, kalian kayak ini. Nah, di sini kan di sini nggak ada garis apa ya, garis warna biru lah di sini, contoh. Di sini nggak ada. Kenapa saya nggak simpan garis di sini? Karena saya ketika market lagi break area saya yang ini, dia break area saya yang ini, maka saya akan entry mencari area support and resistance di bagian sini. Nah, seperti itu. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya support resistance. Nah, sini. Nah, sini. Makanya saya nggak simpan garis di sini, karena kalau saya simpan garis di sini, saya simpan garis, contoh simpan garis di sini, saya mungkin entry-nya itu agak cepet gitu. Tapi kalau saya lihat market lagi break di sini, market lagi break, dan di sini saya lihat oh ada order block, ada fair value gap, oke, yang saya ambil yang ini. Seperti itu. Makanya saya punya dua area. Nah, di sini apa ya? Kalau kita bilang sering mantul di sini. Saya udah backtest berapa kali, dia sering mantul di area ini. Dia sering mantul karena di area ini dia bisa dapat yang namanya base area. Base area, support resisten, seperti itu. Jadi dia sering mantul di sini. Nah, dan dia bertepatan kena juga yang namanya area support di sini. Dia biasanya di sini. Nah, biasanya seperti itu untuk yang hasil saya riset. Nah, ketika market sudah naik, oke, sorry. Sorry. Nah, ketika market sudah naik, kalian udah entry buy dan market terjadinya yang namanya break of structure di sini dan membuat yang namanya higher high, maka kita bisa tarik lagi yang namanya Fibonacci Fan. Kalian pakai magnet ya, kalian pakai magnet. Penarikan pakai magnet biar dia pas. Nah, kalian tarik dari low ke high. Mana high? Ini high yang tertinggi yang mana? Ini. Nah, ini. Nah, di manakah dia sering mantul? Saya bilang tadi, dia sering mantul di area saya yang ini. Ini area saya. Ini area saya. Nah, kalian lihat, ini dia kena yang namanya area support. Nah, biasanya dia ke sini, guys. Biasanya dia ke sini, serius. Biasanya dia ke sini. Nah, ketika dia break, nah, kayak yang tadi, ketika dia sudah naik ke area resisten dan dia break area kita cari yang namanya support resisten di sini. Order block, fair value gap, breaker block, apalagi terserah. Yang penting dia area support resisten di sini. Nah, sini area support resisten. Mana ya? Ini di sini. Oh, di atas sedikit sini, di bawah sini. Nah, ini area support resisten. Nah, kalian tandain ketika kalian udah entry di sini dan kalian udah take profit ya. Minimal kalian take profit di area resisten dan resisten. Kalian take profit di area itu. Ketika kalian udah take profit dan kalian pasang BE, kalian pasang BE, contoh seperti inilah. Kalian buy di sini. Nah, udah running nih sampai sini. Kalian pasang BE. Nah, ketika kalian kena BE, kalian kan udah pasti udah profit ya. Kalian udah close sebagian, udah patrial. Nah, ketika dia turun lagi ke area ngebreak area kita yang ini, kalian cari yang namanya support resisten di sini. Kalian backtest sendirilah. Gua udah backtest berapa kali, sangat-sangat apa ya, bagus sekali.
kalau kita mempunyai settingan. Ini settingan saya pribadi, bro. Ini settingan saya pribadi. Ini settingan saya. Jadi kalian screenshot tadi, kalian ubah settingannya dan kalian backtest. Kalau kalian tinggal komentar aja kalau kalian udah backtest, gimana hasilnya. Nah, kita bisa tarik lagi Fibonacci. Gue contohnya lagi downtrend aja lah, kelamaan ini videonya. Nah, kita bisa lihat kalau market lagi downtrend, dia akan membuat yang namanya di sini. Oh, di sini udah terjadi yang namanya break of structure. Sini udah break of structure. Maka yang di atas ini menjadi lower high dan ini low, ini lower low ya. Ini lower low, lower high. Ini lower low, lower high dan lower low. Nah, seperti ini untuk market yang lagi downtrend. Aduh, sorry. Nah, maka kita penarikan Fibonacci Fan itu dari high kalian pakai magnet biar pas. Kalian pakai dari high dan ke low. Yang low-nya mana ini? Yang ini ya, yang low, yang ini low. Nah, di manakah titik dia sering mantul? Di area ini. Nah, kan saya sudah bilang, ketika di area ini dia selalu terdapat yang namanya base area, support resisten. Nah, makanya area ini saya ubah settingannya agar dia bertepatan di area ini dan kalian bisa lihat bahwa garis resistennya itu dikena juga. Nah, jadi kita di sini kita saling belajar, kita backtest. Nah, ketika area saya di break nih, contoh area saya di break nih, area saya di break. Saya udah entry sell, udah running di sini, udah take profit dan masih hold sebagian dan dia naik kena BS saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya lihat di pertengahan area sini, di pertengahan ini, mana ya? Ini. Di pertengahan ini, saya mencari yang namanya area order block, support resisten, apalagi ya, supply and demand. Nah, contoh dia naik nih, dan dia menuju ke resisten berikutnya di sini. Ya udah, kalau dia naik ke sini saya sell lagi, seperti itu. Nah, karena kalau di area ini kita kita 50-50 lah. Kadang dia jebol terus ke bawah, kadang dia cuma sampai di support sini dan dia naik lagi seperti ini dan dia turun lagi. Jadi, kalau kalian udah take profit di sini atau kalian udah close sebagian dan kalian pasang yang namanya break even, oke, ketika dia kena break even kalian sell lagi di sini. Yang penting area kalian bagus di sini. Area kalian bagus, support resisten kalian di sini. Nah, supply and demand, contoh kalian punya area yang bagus ya udah, kalian entry sell di situ. Entry lagi. Karena biasanya dia seperti itu, dia cuman kena yang ini dia sampai di di support di sini dan dia naik lagi ke resisten terbaru di sini dan dia turun lagi. Seperti itu. Untuk cara trading menggunakan Fibonacci Fan. Kalian tinggal backtest aja, kalian latih mata kalian untuk melihat yang namanya struktur market, pelajari dulu yang namanya struktur market, SNR, supply and demand. Oke, videonya sudah saya buatin. Silakan dicek semua. Di situ saya bagikan secara gratis, ilmu saya bagikan secara gratis. Jadi kalian belajar, jangan pernah malas belajar. Oke? Mungkin cukup untuk video kali ini. Dari penjelasan yang singkat gua yang ini, tetap mohon ke kalian kalau ada gua salah kata atau bagaimana tolong dimaafin ya. Karena gua jelasin ya apa adanya gitu. Kita sesuai plan aja gitu. Oke? See you the next video. Dadah.